Halo, Shalom, selamat hari Minggu untuk adik-adik SMGT Jemaat Tamalate. Selamat datang dalam ibadah SMGT kita pada hari ini. Kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita. Kita menyanyi, mari kita bersukaria sambil bertepuk tangan. Mari kita bersukaria karena ini harinya Tuhan. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Anak-anak sekalian, kita akan menerima votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Baik anak-anak, tiba saatnya kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 19 ayatnya yang ke-9. Mazmur pasalnya yang ke-19 ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berbunyi demikian. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Amin, firman Tuhan. Anak-anak, kita akan mendengarkan dan merenungkan cerita yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Iva. Maka dari itu kita mengangkat pujian yang berkata, baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi semua, senang ya bisa berjumpa kembali. Di saat ini kita akan membaca dan mendengarkan cerita Alkitab. Namun sebelum itu, mari semua lipat tangannya, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan bagi kami, sehingga di pagi hari ini Tuhan boleh izinkan kami untuk ada kembali dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan, di saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan kiranya berkati kami, anak-anak sekolah minggu, agar supaya kami boleh mengerti, boleh memahami cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Ibu Guru sebentar. Berkati juga Ibu Guru agar ia dapat bercerita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini terdapat di dalam 1 Samuel pasal 10. 1 Samuel pasal 10 ayat 24 dan ayat 25. 1 Samuel pasal 10 ayat 24 dan ayat 25, Ibu Guru akan bacakan bagi kita. Firman Tuhan, dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian, hiduplah raja. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Nah, anak-anak yang di rumah tahu tidak ini apa? Ya, ini adalah mahkota. Nah, Ibu Guru akan pakai ini. Wah, keren bukan?
Nah, biasanya mahkota ini dipakai oleh raja. Nah, hari ini Ibu Guru akan bercerita tentang seorang raja yang ada di dalam Alkitab. Penasaran bagaimana? Iya, semua duduk yang rapi dan mari simak ceritanya. Ya, jadi adik-adik, pada waktu itu bangsa Israel yang jumlahnya sangat banyak sekali, mereka sudah tinggal di Kanaan. Dan pemimpinnya saat itu adalah Nabi Samuel. Nah, Nabi Samuel ini dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan dan dia begitu taat dalam kehidupannya. Dan Nabi Samuel juga mendengarkan dan menyampaikan kepada bangsa Israel tentang firman yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, agar supaya bangsa Israel juga bisa taat dan bisa mengalahkan musuh-musuh mereka yang jahat. Tapi bangsa Israel melihat bangsa-bangsa yang lain, mereka mempunyai seorang raja. Maka mereka meminta kepada Nabi Samuel supaya mereka juga memiliki seorang raja. Nah, sebenarnya bangsa Israel sudah memiliki raja. Malahan rajanya itu sangat berkuasa di atas bumi dan langit. Dan rajanya itu sangat hebat, mengalahkan raja-raja yang ada di dunia. Dia adalah raja di atas segala raja. Siapa dia? Ya, Tuhan. Tapi bangsa Israel tidak mau, mereka tidak percaya sama Tuhan. Jadi mereka menginginkan seorang raja manusia, seorang manusia supaya bisa memimpin bangsa mereka. Akhirnya Nabi Samuel berdoa kepada Tuhan dan Tuhan yang sangat baik itu mengizinkan, mengabulkan permintaan mereka untuk memperoleh seorang raja sekalipun bangsa Israel itu sudah menolak Tuhan. Nah, lalu ternyata raja yang dipilih oleh Tuhan itu ada di antara sekian banyak bangsa Israel itu. Dia ada di dalam suku Benyamin, dalam keluarganya Bapak Kis. Nah, Bapak Kis ini punya seorang anak namanya Saul. Siapa namanya? Saul. Iya. Jadi anaknya Bapak Kis ini bernama Saul dan dia adalah seorang anak yang dengar-dengaran dan taat sama orang tuanya. Iya, karena pernah waktu itu seekor keledai dari Bapak Kis ini menghilang, tidak tahu di mana, dan akhirnya Bapak Kis meminta Saul untuk mencari di mana keledai itu berada. Dan karena Saul adalah anak yang dengar-dengaran dan taat, maka dia melakukannya. Saul mencari keledai itu bersama dengan temannya. Mereka mencari di kampung sebelah, tidak ada. Mencari ke kota, tidak ada. Sampai berhari-hari mereka mencari, tidak juga ditemukan. Sampai 3 hari mereka mencari, tidak juga ditemukan. Lalu Saul hendak pulang ke rumahnya karena dia pikir pasti bapaknya sudah khawatir sekali nih. Karena Saul tidak pulang-pulang selama 3 hari. Tapi temannya Saul bilang begini, Saul, di sini ada seorang nabi yang dia bisa tahu segala hal. Bagaimana kalau kita pergi saja kepada nabi itu? Dan ternyata nabi itu adalah Nabi Samuel. Nah, jadi Saul dan temannya ini pergi untuk menjumpai Nabi Samuel. Dan ternyata sebelum Saul dan temannya berjumpa dengan Samuel, terlebih dahulu Tuhan sudah mengatakan kepada Samuel kalau nantinya dia akan berjumpa dengan seseorang yang akan Tuhan pilih sebagai raja untuk bangsa Israel. Lalu ketika Saul dan Samuel bertemu, maka Tuhan berfirman kepada Samuel bahwa Saul inilah orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja bagi bangsa Israel.
Lalu pada waktu itu Samuel mengambil minyak zaitun lalu mengurapi di atas kepalanya Saul sebagai tanda bahwa Tuhan telah memilih Saul untuk menjadi raja yang pertama bagi bangsa Israel. Nah, setelah itu Saul pulang dan Nabi Samuel mengumpulkan semua bangsa Israel. Dikumpulkan dalam suatu tempat, lalu Nabi Samuel memanggil per suku. Dipanggillah suku Benyamin. Lalu dipanggillah per keluarga, dipanggil keluarganya Bapak Kis. Di dalamnya ada Saul. Nah, ketika Saul ada di situ, Samuel kemudian berkata kepada seluruh bangsa Israel, "Inilah rajamu." Lalu bangsa Israel sangat senang sekali. Mereka bersorak-sorai dan mereka bilang, "Hidup raja, hidup raja." Mereka senang sekali mendapatkan seorang raja Israel bagi mereka. Mereka bersorak-sorak, kemudian Samuel menyampaikan peraturan-peraturan penting kepada mereka sebagai bangsa yang sudah memiliki raja. Lalu sejak hari itu Saul menjadi raja untuk bangsa Israel, dan Tuhan pun masih perkenankan Nabi Samuel untuk menemani Raja Saul dalam masa-masa dia memerintah sebagai raja bangsa Israel. Nah, itu cerita tentang raja di dalam Alkitab yang Ibu Guru bagikan di hari ini. Jadi kita tahu ya, kalau Raja Saul itu adalah pilihan Tuhan. Dan kalau dia adalah pilihan Tuhan, berarti dia harus melakukan perintah Tuhan. Raja dipilih oleh Tuhan dan kita pun harus menaati, mematuhi raja. Jadi bangsa Israel waktu itu harus juga mematuhi raja. Nah, kalau sekarang kita sudah nggak punya raja lagi kan Bu Guru? Iya, kita sekarang sudah tidak punya lagi raja, tapi kita punya raja di atas segala raja. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendengarkan, menaati semua perintahnya. Dan sebagai anak-anak Tuhan selalu diingatkan untuk memberlakukan apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita, yaitu pertama, mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Di rumah coba dilihat, ada mama, ada papa, ada oma, ada opa, ada kakak, ada adik. Kita mengasihi mereka semua, kita menyayangi. Kalau misalnya mama atau papa minta tolong, dilakukan. Ada mama dan papa kasih tahu, didengarkan. Dan jangan pernah membantah orang tua. Kan seperti Saul, dia dengar-dengaran sama orang tua. Begitu juga dengan kita, harus juga seperti itu. Lalu berlaku jujur. Apa yang dibilang harus jujur. Tidak boleh berbohong, karena Tuhan sangat senang ketika anak-anaknya mau untuk berkata jujur. Oke, dan selanjutnya adalah taat. Taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dengan membaca Alkitab, dengan mengikuti ibadah sekolah minggu seperti ini. Sekalipun kita belum berjumpa secara langsung ya seperti biasa, tapi kita harus tetap taat untuk setiap hari Minggu menonton dan beribadah sekolah minggu seperti yang anak-anak lakukan saat ini. Dan kiranya Tuhan Yesus akan terus memberkati anak-anak, dan kiranya suatu saat nanti juga kita boleh berjumpa satu sama lain seperti ibadah-ibadah yang kita lakukan di hari-hari yang lalu. Kita boleh berjumpa satu sama lain, tidak menggunakan masker lagi, dan semua boleh ada dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati cerita kita di pagi hari ini. Amin. Tiba saatnya kita akan memberi tanda ungkapan syukur kita melewati persembahan. Maka dari itu sebelumnya dengarkanlah nats persembahan yang terambil dari kitab Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian.
Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil kita persembahan, kita menyanyi dari pujian Bawa Persembahan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan berdoa secara bersama-sama. Kita akan mendoakan orang-orang yang ada di sekeliling kita, mendoakan ibadah sekolah minggu kita, dan mendoakan bangsa dan negara kita. Untuk itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di pagi ini kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang masih Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan boleh bangunkan kami juga di pagi hari ini, dan kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu yang dilakukan secara online. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah cerita yang telah kami dengarkan itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Kami boleh mendengarkan dan menaati setiap perintah Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di saat ini juga kami bersyukur lewat persembahan yang sudah kami berikan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan itu agar supaya dapat dipergunakan dengan baik, dikelola dengan baik untuk pelayanan di dalam gereja Tuhan dan juga dalam pelayanan di sekolah minggu Tamalate. Terima kasih Tuhan, di saat ini pun kami berdoa untuk Bapak Ibu guru kami yang ada terus melayani kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan, agar supaya mereka boleh terus melayani kami, anak-anak sekolah minggu, dan biarlah berkat Tuhan juga terus melingkupi kehidupan mereka bersama dengan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, di saat ini juga kami berdoa untuk para pemimpin kami yang ada di gereja, Bapak ada Ibu Pendeta, kiranya Tuhan memberkati seluruh pendeta dan juga majelis yang ada, sampai pegawai gereja, bahkan kami yang boleh bertugas di saat ini, tim multimedia, kiranya Tuhan memberkati kami semua dalam pelayanan kami. Biarlah kami sungguh-sungguh melayani untuk Tuhan, dan biarlah kemuliaan nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk mama dan papa kami, kiranya Tuhan memberkati mereka, sehat-sehatkan mereka Tuhan dalam setiap aktivitas mereka setiap hari. Kiranya juga Tuhan memberkati pekerjaan mereka, biarlah mereka boleh melakukan segala tanggung jawab itu dengan penuh takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mendoakan untuk teman-teman kami yang bersyukur karena ulang tahun ketambahan usia. Biarlah Tuhan memberkati mereka, lengkapi sukacita mereka Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin pada saat ini berada dalam keadaan sakit. Tuhan, kiranya Engkau berkati makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka konsumsi, agar supaya mereka boleh memperoleh kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, memberkati Bapak Presiden Jokowi beserta dengan jajarannya dalam memimpin bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati mereka dalam upaya usaha yang terus dilakukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam negara kami Tuhan, terutama permasalahan
tentang virus corona ini. Kami percaya Tuhan, makin hari kami semakin dipulihkan, bangsa dan negara kami makin hari semakin dipulihkan, dan kami percaya suatu hari nanti di saat yang Tuhan sudah tentukan bahwa bangsa dan negara kami akan bebas dari yang namanya virus corona. Dan kami sebagai anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu boleh berkumpul, berjumpa kembali di dalam rumah Tuhan untuk melaksanakan kebaktian seperti yang telah kami laksanakan di beberapa waktu yang lalu. Terima kasih Tuhan, inilah kami yang berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Segala aktivitas kami di sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjaga dan menolong kami dalam setiap kegiatan kami. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu, dan kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak SMGT yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita telah mendengarkan firman Tuhan, maka dari itu kita akan menutup ibadah kita menerima berkat dari Tuhan. Pergilah dengan selamat, lakukanlah setiap firman-Nya yang telah engkau terima, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Anak-anak SMGT yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.